my student. Okay, welcome to my channel and my video. We will study science about the balancing of environment, ya, atau keseimbangan tentang lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan lingkungan. Nah, kira-kira apa ya keseimbangan lingkungan itu? Kenapa kita harus belajar tentang keseimbangan lingkungan, anak-anak semuanya? Nah, ingat, kita hidup di alam ini, kita harus menjaga alam ini. Jika alam ini terjaga, maka hidup kita juga akan aman, nyaman, dan tentram. Maka harus ada keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem sudah kita bahas kemarin tentang keseimbangan lingkungan, tentang apa itu makhluk hidup biotik dan abiotik. Jika terjadi interaksi antara makhluk hidup abiotik dan biotik ini, maka akan terjadi keseimbangan lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sajakah yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Oke, saksikan video kita ini dan kamu perhatikan materi yang Bapak berikan. Oke, nah pertama kita bahas tentang what the mean of environment, ya, atau apa yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, anak-anak, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ingat, alam mempengaruhi kehidupan kita, maka bersahabatlah dengan alam ini. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan. Segala sesuatu yang berada di dekat manusia ini, ya, mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, jadi kalau itu lingkungan, jadi bagaimana yang dimaksud dengan the balancing of environment atau keseimbangan lingkungan? Nah, keseimbangan lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Berarti alam ini menjaga kestabilannya untuk manusia. Manusia harus menjaga juga kestabilan untuk alam. Nah, apa saja yang harus selanjutnya kita bahas? Oke, pertama, jika kita membahas lingkungan, berarti dia harus ada yang namanya adalah daya dukung lingkungan. Apa maksudnya di sini? Ada yang tahu? Nah, daya dukung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya, ya. Nah, jika kita berada di pegunungan, maka lingkungan yang ada di pegunungan mempengaruhi kehidupan yang ada di sana. Jika kita berada di daerah yang dataran tinggi, maka lingkungan juga akan mendukung makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jika kita berada di daratan, ya, atau lingkungan yang daratan rendah, maka lingkungan juga akan menjaga kestabilan. Itu disebut dengan daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, namun manusia kadang tidak bisa menjaganya. Nah, maka apa yang terjadi? Yaitu daya lenting lingkungan. Maka lingkungan ini dia melakukan daya lenting dia. Nah, apa yang dimaksud dengan daya lenting? Yaitu adalah kemampuan lingkungan untuk pulih kembali, ya, dalam keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan. Nah, alam dia bisa, ya, meregenerasinya sendiri. Lingkungan bisa meregenerasi habitatnya, tapi manusia apakah bisa menjaganya? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Oke? Nah, itu daya lenting. Nah, namun pada kenyataannya masih tetap juga yang terjadi adalah pada lingkungan kita itu adalah kerusakan. Nah, salah satunya di sini adalah suksesi, yaitu adalah perubahan spesies dalam suatu komunitas akibat adanya gangguan pada komunitas tersebut. Berarti suksesi ini adalah karena adanya gangguan, maka ada perubahan habitat. Itu disebut dengan suksesi. Karena ada gangguan pada lingkungan, terbentuklah komunitas baru, lingkungan yang baru. Nah, apa itu? Pertama adalah komunitas klimaks. Komunitas klimaks ini adalah komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi. Berarti dari proses gangguan tadi dapatlah, ya, lingkungan baru, habitat baru, ya, alam baru. Nah, namun alam baru ini, lingkungan baru ini terbentuk atas dua faktor. Pertama adalah suksesi primer. Apa yang maksud dengan suksesi primer? Suksesi primer itu adalah suksesi yang terjadi pada lahan-lahan baru yang mana belum ada terjadi kehidupan di sana. Itu disebut dengan suksesi primer. Sementara suksesi sekunder
yaitu adalah awalnya lingkungannya itu ada, ya, kehidupan itu ada, namun karena adanya gangguan maka dia membentuk lingkungan baru. Nah, itu bedanya suksesi primer dan suksesi sekunder. Kalau suksesi primer memang belum ada kehidupan, namun karena adanya makhluk hidup baru maka terbentuklah lingkungan yang baru, ya, baru terbentuk komunitas klimaks. Sementara suksesi sekunder dia sudah ada nih lingkungan, namun karena adanya kerusakan maka dia akan mengalami gangguan dan membentuk lagi lingkungan yang baru. Nah, itu dia. Nah, ini sebagai contoh atau ilustrasinya. Kira-kira ini suksesi primer atau suksesi sekunder ya? Ini adalah suksesi primer, di mana awal mulanya itu hanya ada batuan, ya, hanya ada batuan, dan batuan-batuan ini tidak akan mungkin terbentuknya lingkungan baru atau komunitas baru. Nah, bagaimana caranya? Kira-kira itulah asal mula dari kehidupan kita ini. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk hidup di dalam, maka timbullah satu, ya, air. Nah, ketika air sudah ada di dalam batuan itu, ya, pada lingkungan batuan itu, maka timbullah lumut. Nah, setelah lumut timbul hidup, maka muncullah semak-semak dan baru muncullah tanaman perdu, pohon-pohon yang tinggi, serta komunitas klimaks. Nah, itulah suksesi primer. Nanti dia mulai dari dasar, ya, mulai dari awal, yang belum ada kehidupan, belum ada tanda-tanda makhluk hidup, ya, belum ada tanda-tanda makhluk hidup, dia akan dimulai dari yang namanya lumut atau adanya air, baru timbullah komunitas klimaks. Sementara yang ini, nah, ini adalah suksesi sekunder. Apa yang maksud suksesi sekunder? Bahwasanya lingkungan itu sudah ada, namun adanya gangguan, adanya perusakan, nah, dia akan memberikan lagi, ya, daya lenting lagi, dia akan pulih lagi, yaitu dengan cara apa? Nah, dia akan tumbuh menjadi komunitas klimaks, ya, komunitas klimaks ini. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu pergi ke suatu daerah, ya, yang awal mulanya itu tanah timbun semuanya, namun lama kelamaan timbullah rumput-rumput. Itu termasuk jenis apa? Ya, itu termasuk jenis suksesi primer. Nah, di Riau apa yang terjadi? Nah, rata-rata di Riau setiap tahun terjadi pembakaran hutan. Itu termasuk suksesi apa? Suksesi sekunder. Hutan dibakar. Namun apa? Setelah terjadi gangguan pada hutan ini, lama-kelamaan hutan itu kembali muncul lagi, ya. Hutan itu tumbuh lagi, dan itu termasuk suksesi sekunder. Paham ya sampai di sini? Apa yang maksud dengan suksesi primer? Apa yang maksud dengan suksesi sekunder? Oke, thank you very much for watching. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap stay tune in my video and be healthy and safety. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you.